Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Mugirianto SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia saya. Perkenalkan, nama saya Nur Salsabila. Saya berasal dari Fakultas Psikologi dan pada video kali ini saya akan membahas tentang peran musik terhadap penciptaan berbahasa Indonesia. Untuk hal-hal yang akan saya bahas dalam video ini, yang pertama itu ada latar belakang, kedua yaitu ada pembahasan, dan ketiga itu ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Alasan kenapa saya memilih tema ini adalah karena menurut saya pribadi, musik adalah suatu hal yang banyak diminati oleh masyarakat luas. Tidak hanya oleh anak muda, bahkan oleh orang tua dari seluruh lapisan masyarakat sangat menyukai untuk mendengarkan musik. Dan menurut saya musik ini memberikan dampak yang cukup besar dalam menumbuhkan rasa kecintaan dalam berbahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi musik terlebih dahulu. Definisi musik. Musik adalah seni yang memadukan suara, vokal, atau instrumental untuk keindahan bentuk atau ekspresi emosional. Musik ini bukanlah suatu kebutuhan primer, namun musik ini sangat diminati dan dibutuhkan oleh orang banyak. Selanjutnya yaitu definisi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan nasional Republik Indonesia. Bahasa Indonesia ini sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional yang digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi antar kelompok maupun suku atau beda agama seperti itu. Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia? Ada nggak sih peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia ini? Kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini itu saya akan menjelaskan tentang peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu penggiring suatu upacara, kedua itu media untuk menyimpan memori, dan ketiga itu pengenalan bahasa baru, dan terakhir sebagai bentuk pengekspresian emosi. Nah, yang dimaksud dari penggiring suatu upacara itu maksudnya adalah musik ini sering sekali digunakan untuk mengiringi suatu upacara, baik upacara yang resmi ataupun upacara tradisional. Nah, upacara yang resmi itu contohnya seperti upacara penaikan bendera merah putih yang biasanya dilakukan di sekolah-sekolah dasar setiap hari Senin. Biasanya selalu upacara penaikan bendera merah putih ini selalu diiringi oleh lagu Indonesia Raya. Nah, yang kedua itu media untuk menyimpan memori. Ketika kita ingin mengembalikan memori-memori lama, biasanya kita juga sering mendengarkan lagu-lagu dari memori terdahulu tersebut, sehingga lagu ini itu bisa berperan untuk mengembalikan memori-memori lama yang sudah pernah kita lalui. Yang ketiga itu adalah pengenalan bahasa baru. Tak jarang musik ini memperkenalkan kita akan kosakata atau bahasa-bahasa baru yang sebelumnya kita nggak pernah tahu. Contohnya itu ada dari lagunya Hi-Fi, ada lagu Asmara Librasi juga yang dimana liriknya itu memiliki banyak kosakata baru yang saya sendiri tidak pernah dengar, dan saya baru mengetahui makna-makna dari kata-kata tersebut, dari kalimat-kalimat tersebut setelah mendengar lagunya. Dan yang keempat itu sebagai bentuk pengekspresian emosi. Sudah pasti musik ini selalu mengandung emosi ya. Selalu musik itu sendiri selalu mempunyai makna untuk terhadap penyanyinya ataupun pendengarnya. Selanjutnya itu kita masuk ke cara meningkatkan kecintaan berbahasa Indonesia melalui musik. Nah, untuk hal ini terdapat 3 poin. Yang pertama itu adalah menciptakan. Yang dimaksud menciptakan di sini adalah membuat lagu dengan menambahkan pengetahuan akan berbahasa Indonesia. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, kayak ada lagu Asmara Librasi yang dimana liriknya itu banyak menggunakan kalimat atau kata-kata yang jarang sekali digunakan oleh banyak orang atau didengar oleh banyak orang. Nah, dari situ kita bisa terinspirasi untuk membuat musik juga dengan menggunakan kata-kata, mungkin kata-kata yang tidak banyak diketahui juga, agar
orang lain bisa mengetahui kata-kata ini, makna dari kata ini. Kemudian yang kedua itu ada mendengarkan. Sudah pasti sebagai masyarakat Indonesia kita sudah seharusnya mendengarkan lagu-lagu dari Indonesia juga. Dan yang terakhir itu adalah melestarikan. Setelah kita mendengarkan lagu-lagu bahasa Indonesia, udah pasti ada baiknya kita melestarikan, memperkenalkan atau membagikan lagu-lagu tersebut kepada banyak orang, baik teman, saudara, orang tua, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah peran musik dalam meningkatkan kecintaan dalam berbahasa Indonesia sangatlah besar. Salah satunya adalah meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia. Yang dimaksud di sini adalah peran musik itu benar-benar besar banget dalam memberikan kecintaan dalam berbahasa Indonesia. Maksudnya itu dengan mendengarkan musik kita bisa mengetahui kata-kata atau makna kata yang baru dari bahasa Indonesia itu sendiri. Dan dari musik juga kita jadi semakin cinta sama bahasa kita sendiri, karena ketika kita menyukai suatu musik pasti kita menyukai liriknya, dan ketika lirik tersebut berbahasa Indonesia sudah pasti kita menyukai bahasa Indonesia. Jadi menurut saya pribadi musik itu benar-benar berperan besar dalam membangun kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Ketika ada musik yang bagus, yang memang memiliki makna yang bagus atau memiliki musik nada yang bagus, yang menarik, orang-orang pasti akan sangat senang untuk mendengar musik tersebut, dan itu bisa menimbulkan rasa kecintaan terhadap bahasa Indonesia, karena orang akan sering mendengar dan akhirnya akan sering menyanyi. Mungkin ketika dia juga tidak tahu maknanya, mereka akan mencari tahu, dan itu tentu saja akan meningkatkan yang namanya kecintaan dalam berbahasa Indonesia. Nah, kemudian saran saya sebagai orang Indonesia, sudah sepatutnya kita mendengarkan musik yang menggunakan bahasa Indonesia, dan sebagai generasi muda sudah harusnya kita menyebarkan lagu-lagu dengan bahasa Indonesia, karena zaman sekarang itu makin mengglobal ya, apa-apa dimudahkan, apalagi untuk mendapatkan informasi dari luar itu sudah bukan hal yang rumit sekarang, sudah sangat mudah. Dan untuk zaman sekarang ini lagu-lagu atau musik-musik rasanya sangat mudah ya untuk mendengarkan musik dari negara-negara lain, dan bahkan beberapa belakangan ini memang musik-musik negara lain justru lebih terkenal dibandingkan musik Indonesia. Nah, ada baiknya kita tetap mendengarkan lagu-lagu bahasa Indonesia dan melestarikannya agar lagu bahasa Indonesia atau musik bahasa Indonesia ini tuh tidak tertinggal dan tidak terlupakan, tidak terkalahkan oleh lagu-lagu dari luar negeri. Dan karena banyak juga lagu-lagu Indonesia itu yang bagus, namun mungkin tidak banyak orang yang tahu, makanya akan lebih baik jika kita mengetahui lagu yang bagus, entah itu dari makna atau lirik lagu atau mungkin musiknya, nadanya, lagunya, kita bisa sharing itu, bisa membagikan itu ke orang banyak, agar orang-orang mengetahui kalau ada loh musik Indonesia yang bagus, dan di dalam lagu tersebut atau musik tersebut ada loh lirik-lirik atau kata-kata yang kita nggak pernah tahu nih. Jadi ketika kita menge-share itu, orang lain akan penasaran, dan ketika mereka penasaran, mereka juga akan mendapatkan ilmu dengan mengetahui kata-kata yang baru mereka dengarkan. Seperti itu saran dari saya. Nah, untuk yang terakhir, sekian presentasi dari saya mengenai peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.